Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Rina Sinyal. Sekarang kita sudah sampai di Superlab 4. Di materi Superlab, saya sudah membuka file PKA-nya. Di sini seperti biasa ada beberapa topik seperti VLAN ranking, customer port, face, LSTP, VTP, dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke part 1, yaitu basic configuration. Seperti biasa kita akan konfigurasi hostname dan enable secret pada semua router dan juga switch. Kita ke switch 1. Lanjut ke part 2, yaitu mengenai konfigurasi ether channel di switch 1 dan switch 2. Nah, di sini ID-nya kita menggunakan ID 1, lalu switch 1 sebagai aktif dan juga switch 2 sebagai pasif. Nah, kita akan menyatukan port-port ini menjadi satu port saja. Di sini kan ada 3 port. Kita langsung saja ke switch 1. Kita bisa lihat dulu portnya, to show CDP neighbor. Nah, di sini untuk interface-nya 1, 2, dan 3 yang terhubung ke switch 2. Kita bisa langsung ketikkan saja interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu channel main group 1, ID-nya 1, lalu modenya untuk saat ini aktif. Lalu channel group protokol, di sini untuk protokol menggunakan LACP. Ini channel protokol. Lalu kita bisa lihat to show ether summary. Dan ini sudah menjadi satu port, yaitu port 1. Kita lakukan juga di switch 2. Kita bisa cek dulu interface-nya, to show CDP neighbor. Dan ini juga sama, interface 1, 2, 3. Kita ketikkan channel shape group 1, mode pasif, interface range FA 0/1 sampai 3, lalu channel group, lalu channel protokol LACP. Kita cek to show ether sum. Nah, ini juga sudah menjadi satu port, yaitu port 1. Fast forward agar hijau semuanya. Nah, ini juga sudah hijau semua. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan juga router 4. Ini router 4 di sini. Seperti biasa di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 7, 8, dan juga VLAN 9. Lalu nanti semuanya itu akan menggunakan IP DHCP. Kita bisa masuk ke switch 1. Kita exit dulu. Kita akan buat VLAN-nya, VLAN 7, name VLAN 7, lalu VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Exit. Kita masukkan interface-nya. Di sini untuk yang VLAN ada VLAN 8 dan juga VLAN 9. Untuk VLAN 8 ini menggunakan 4 dan 5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 8. Lalu port face. Exit. Lalu kita masuk untuk yang ke VLAN 9. Di sini menggunakan interface 6 dan juga 7. 6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 9. Lalu port face. Kita exit.
Kita konfigurasikan terangnya, jadi nanti terang itu ada dua, yang mengarah ke switch 2 dan juga yang mengarah ke router 4. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 4. Di sini menggunakan FA0/8. Kita masukkan interface FA0/8, lalu switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 7 sampai 9. Kita exit. Lalu yang ke switch 2 tadi adalah port 1 yang sudah kita gabungkan. Interface port 1, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN 7 sampai 9. Kita konfigurasikan juga di switch 2. Kita ke switch 2, kita exit dulu. Kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Masukkan untuk interface-nya. Di sini untuk VLAN 7 itu ada 4 dan juga 5. Lalu ini 6, 7. Kita masukkan interface range FA0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7. Lalu port face, exit, lalu interface range FA0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8. Lalu spanning tree port face. Kalau sudah kita exit, kita terangkan yang ke switch 1 itu tadi menggunakan port 1, interface port 1, switchboard mode terang, switchboard terang low VLAN sampai 8. Kita konfigurasikan di router 4. Di sini kita disuruh konfigurasi untuk DHCP server dan juga DNS-nya. Kita masuk ke router 4. Di sini kita nyalakan dulu portnya yang mengarah ke switch 1 itu 0/1. Enable SID conft, interface gig 0/1, no shutdown. Kita exit. Nah, di sini sudah hijau. Kita akan buat subinterface-nya untuk VLAN 7 sampai 9. Interface 0/1.7, lalu encapsulation .127. Lalu untuk IP address-nya di sini untuk VLAN 7 192.168.7.1 sebagai IP address pertama. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Kita exit. Kita lakukan sampai VLAN 9. Lalu kita konfigurasikan untuk DHCP-nya, IP DHCP full VLAN 7. Untuk networknya 192.168.7.0. Maaf, subnetnya 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya 192.168.7.1. Lalu untuk DNS-nya di sini kita menggunakan 192.168.1.3. Exit, kita lakukan sampai VLAN 9.
Ini sudah konfigurasi 7, 8, dan juga 9. Lalu untuk konfigurasi mengecualikan IP router 4 dari DHCP, IP-nya itu yang kita jadikan sebagai default router, yaitu yang 7181 dan juga 9.1. Ketikkan IP DHCP exclude 192.168.7.1 lalu 8.1 9.1. Kita cek IP DHCP-nya. Kita kirim paket dari PC 0 ke PC 2. Ini gagal, kita bisa coba lagi. Ini successful. Lalu dari PC 4 ke PC 6, kita coba lagi. Ini sudah successful. Kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi Ether channel dari di switch 3 dan switch 4. Kita akan konfigurasi di switch 3 dan juga switch 4 ini seperti tadi. Ini ada 3 port, akan kita satukan menjadi satu port aja. Kita masuk ke switch 3, enable SID connected. Kita bisa lihat dulu portnya, to show GDP neighbor. Dan ini portnya adalah 2, 3, dan juga 8. Kita bisa masukkan interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Lalu channel strip group 2, di sini ID-nya 2. Lalu switch 3 ini sebagai desirable. Lalu untuk channel protokolnya PAGP. Kita cek to show Ethersum. Nah, ini sudah menjadi port 2. Kita lakukan juga di switch 4. To show GDP neighbor. Sini 1, 2, dan juga 7. Interface range FA 0/2 1 sampai 2, FA 0/7. Lalu channel strip group 2, mode di sini modenya auto. Lalu channel protokol PAGP. Lalu to show Ethersum. Ini juga sudah menjadi satu, yaitu di port 2. Kita fast forward agar menjadi hijau. Di sini sudah hijau semua. Kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN tracking di switch 3, switch 4, dan juga router 5. Ini switch 3, switch 4, di sini router 5. Kita akan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 5 dan juga VLAN 6. Lalu allow VLAN dan juga port face. Kita ke switch 3 terlebih dahulu. Kita exit. Kita buat VLAN 5. Name VLAN 5. VLAN 6. Name VLAN 6. Exit. Lalu kita masukkan untuk port-portnya. Di sini VLAN 5 itu 6 dan juga 7. Di sini 4 dan juga 5. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access VLAN 5. Spending 3 port face. Exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access VLAN 6. Lalu spending 3 port face. Kita exit. Kita konfigurasikan terang untuk yang ke router 5 dan juga switch 4.
Di sini yang verter 5 itu menggunakan FA0/1, interface range FA0/1, switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 5-6. Exit. Lalu untuk yang mengarah ke switchport tadi port 2, switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 5-6. Kita akan verifikasikan juga di switch 4. Di sini untuk VLAN 5-nya itu 5 dan juga 6, di sini 3 dan juga 4. Kita exit dulu. Kita buat VLAN-nya, VLAN 5, name VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6. Exit. Kita masukkan interface-nya, interface range FA0/5-6, switchport mode access, switchport akses VLAN 5, lalu port face, exit, interface range FA0/3-4, switchport mode access, switchport akses VLAN 6, lalu port face, exit. Kita akan verifikasikan terang yang mengarah ke switch 3, interface port 2, switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 5-6. Kita akan verifikasikan di routernya. Untuk router 5 yang mengarah ke switch 3 itu menggunakan gig 0/2, kita bisa nyalakan dulu portnya. Enable SID, config, interface gig 0/2, no shutdown. Exit. Kita buat sub interface-nya untuk VLAN 5 dan juga VLAN 6. .5 encapsulation .1Q5. Lalu untuk IP address-nya di sini menggunakan 192.168.5.1, 255, 255, 255.0. Lalu exit. Untuk yang VLAN 6, encapsulation .1Q6, IP address-nya 6.1. Kita exit. Lalu kita buat untuk konfigurasi IP DHCP-nya, IP DHCP full VLAN 5, networknya 192.168.5.0, 255, 255, 255.0. Default routernya 192.168.5.1. Lalu DNS-nya di sini kita disuruh menggunakan 192.168.1.3. Exit. Untuk yang VLAN 6, networknya 6.0. Default router 6.1, DNS-nya 1.3. Exit. Kita konfigurasi IP excluded-nya, IP DHCP exclude 192.168.5.1, lalu 6.1. Kita bisa cek untuk IP DHCP-nya. Kita akan coba kirim paket dari PC 18 ke PC 20. Kita bisa coba lagi. Lalu dari PC
22 ke PC 25. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi VLAN dan rangking di switch 5, switch 6, dan juga core switch 1 atau multilayer switch 1. Kita konfigurasi VDP server di multilayer 1. Kita bisa masuk ke multilayer 1. Jadi multilayer 1 ini akan saya jadikan sebagai VDP server, lalu switch 5 dan juga switch 6 itu sebagai VDP client. Jadi nanti di multilayer switch 1, switch 5 dan switch 6 akan otomatis ada VLAN 2 sampai 4 walaupun saya tidak konfigurasi. Kita ketikkan VDP mode server, VDP dom, untuk domainnya academy, lalu untuk passwordnya 123. Kita konfigurasi untuk kliennya, kita ke switch 5, VDP mode client, VDP domain ini harus sama academy, VDP password 123. Lalu di switch 6 juga sama. Saya akan buat VLAN-nya di multilayer switch 1. VLAN 2, name VLAN 2, lalu VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Exit. Lalu interface range FA 0/4 sampai 5. Karena ini di multilayer switch, kita ketikkan dulu switch port terang encapsulation do. Maaf, di sini ada typo. Lalu baru switch port mode terang. Kita cek di switch 5, to show VLAN brief. Nah, sini sudah ada VLAN 2 sampai 4-nya. Kita cek di switch 6. Nah, sini juga sudah ada. Kita akan masukkan untuk interface yang terhubung di switch 5 dulu. Untuk VLAN 2 di sini ada 3 dan juga 5. Lalu untuk VLAN 3-nya 4 dan juga 6. Interface range FA 0/3, FA 0/5. Support mode access. Support access VLAN 2. Lalu port face, kita exit. Interface range FA 0/4 sampai FA dan FA 0/6. Switchboard mode access, support access VLAN 3. Lalu port face, kita exit. Kita konfigurasi terang. Di sini ada yang mengarah ke multilayer switch 1 dan juga ke switch 6. Untuk yang ke switch 1 multilayer switch 1 itu FA 0/1, 0/2 itu yang mengarah ke switch 6. Interface range FA 0/1 sampai 2. Support mode terang, support terang low VLAN 2 sampai 3.
Lanjut konfigurasi di switch 6. Untuk switch 6 di sini ada 4. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masuk dulu interface range 0/3 sampai 4. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 2, lalu port face, exit, interface range FA 0/5 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 3, spanning tree port face, exit, interface range FA 0/7 sampai 8. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 4, lalu port face, exit. Kita konfigurasi terang. Di sini nih ada yang ke multilayer switch 1 dan juga ke switch 5. Yang ke switch 5 itu FA02 dan ke switch 1 itu 0/1. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchport mode terang, switchport terang, allow VLAN 2 sampai 4. Kita ke multilayer switch 1. Kita exit. Interface VLAN 2. IP address-nya 192.168.2.1, 255, 255.0. Sip. Lalu interface VLAN 3. Kita konfigurasikan DHCP-nya. Di sini DNS-nya bukan 1.2 tapi seharusnya 1.3. IP DHCP full VLAN 2. Networknya 192.168.2.0, 255, 255, 255.0. Default router 192.168.2.1, DNS 192.168.1.3. Sip, kita lakukan sampai VLAN 4. Lalu untuk IP DHCP excluded-nya 192.168.2.1, 3.1, 4.1. Kita cek untuk IP DHCP-nya. Kita coba kirim paket dari PC 15 ke PC 10. Lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Jadi multilayer switch 1, switch 5 dan juga switch 6. Di multilayer 1 kita akan jadikan root bridge-nya VLAN 2, switch 5 VLAN 3 dan juga switch 6 itu VLAN 4. Kita masuk ke multilayer switch 1. Spanning strip tree VLAN 2 root primary kita bisa copy saja, you show spa. Nah, di sini di VLAN 2 ada tulisan this bridge is the root. Itu artinya VLAN 2 sudah menjadi bridge untuk multilayer switch 1.
kita bisa konfigurasi di switch 5. Kita paste. Do show spa. Dan ini switch 3 sudah ada tulisannya this bridge is the root. Lalu kita ke switch 6. Kita isi dulu. Lalu kita paste. Untuk switch 6 itu VLAN 4. Do show spa. Nah di sini switch VLAN 4 juga sudah ada this bridge is the root. Lalu kita akan lanjut ke part 8, yaitu mengenai konfigurasi addressing di server area. Kita akan addressing di server area. Jadi ini server area. Kita konfigurasi dulu di router 3 dan juga router 2. Kita nyalakan dulu portnya. Mobile SID conft interface FA 4/0 no shutdown exit. Lalu interface FA 4/0.1 encapsulation.191, IP addressnya 192.168.1.1. Dua lima lima 255.0. Lalu kita ke router 3. Interface gig 0/2 no shutdown. Kita exit. Lalu interface gig 0/2.1 untuk IP addressnya 192.168.1.2 255.255.255.0. Lalu kita ke switch 7. Interface range FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Switch port mode access, switch port access VLAN 1. Ini VLAN default, jadi kita tidak perlu membuatnya. Lalu spanning tree port face. Kita akan terangkan yang mengarah ke router 2 dan juga router 3. Ini ada 4/1 dan juga 0/1. Kita isi dulu. Interface range FA 4/1, FA 0/1. Switch port mode terang. Switch port terang, lalu VLAN 1. Kita konfigurasikan secara manual untuk IP-nya ke DNS server. Satu 192.168.1.3. Di sini akan saya copy dulu. Lalu untuk subnet mask, untuk gateway-nya 1.1, lalu DNS-nya itu IP-nya sendiri. Lalu web server, sini IP-nya 1.4, subnet mask untuk gateway-nya 1.1, DNS-nya 1.3. Terakhir mail server 1.5, subnet mask, lalu gateway-nya 1.1, DNS-nya 1.3. Lalu di sini kita akan uji konektivitas. Di sini akan saya coba di mail server saja. Kita ke command prompt, lalu kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah DTL. Lalu untuk yang 1.2. Nah, ini sudah DTL.
Lalu selanjutnya kita masuk ke part 9 yaitu konfigurasi port security. Di sini modenya kita menggunakan sticky, violation-nya shutdown, lalu maksimum MAC address-nya 1. Kita masuk ke switch 7. Kita isi dulu. Kita masuk ke interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Switchboard mode access, switchboard, port security, MAC address. Sebentar, di sini ada stripnya. Sticky, lalu switchboard, port security, violation shutdown, lalu switchboard, port security maksimum 1. Lalu kita lanjut ke part 10 yaitu konfigurasi point to point dan addressing di antara router. Kita konfigurasi point to point. Di sini kita akan konfigurasikan IP di router 1, 2, 3, 4 dan juga 5 dan multilayer switch 1. Untuk IP-nya ini tertera di display. Kita bisa mulai ke router 2 terlebih dahulu. Exit. Ini untuk yang mengarah ke router 1 yaitu interface FA0/0. IP address-nya 10.10.10. Sebentar, 10.18, 255, 255, 255.252 karena ini slash-nya 30. Sebentar, saya copy dulu. Lalu no shutdown. Exit. Lalu untuk yang menuju ke router 3 di sini interface FA1/0. Kita pastikan saja untuk IP address-nya di situ 21. Lalu no shutdown. Exit. Kita lanjut ke router 1. Untuk yang mengarah ke router 2 interface gig 0/1. Lalu untuk IP address-nya di situ 10.17. Lalu no shutdown. Exit. Lalu yang mengarah ke router 4 gig 0/0. Lalu untuk IP address-nya 10.1. Lalu no shutdown. Exit. Lalu yang mengarah ke multilayer switch 1 interface gig 0/2. Untuk IP address-nya 10.13. No shutdown. Lanjut ke router 4. Ini untuk yang mengarah ke router 1 interface gig 0/2. Lalu kita pastikan IP address-nya 10.2. No shutdown. Exit. Lalu interface gig 0/0 yang mengarah ke router 5. Di situ IP-nya 10.5. No shutdown. Lalu router 5.
kita masukkan untuk yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Face gig 0/0, IP address-nya adalah 10.6. Lalu no shutdown, exit. Lalu interface gig 0/1, ini yang mengarah ke multilayer switch 1, IP address-nya 10.9. No shutdown. Lalu ke multilayer switch 1, interface FA0/3, ini yang mengarah ke router 1, untuk IP address-nya 10.14. Karena di multilayer switch kita itu harus mengetikkan no switch port dulu, lalu baru kita masukkan IP-nya, lalu no shutdown, exit. Lalu untuk yang FA0/1, no switch port, lalu IP address-nya 10.10, lalu no shutdown, kita exit. Interface FA0/5, 0/2, no switch port, IP address-nya 10.26, no shutdown. Lalu terakhir kita ke router 3, kita exit dulu. Untuk yang mengarah ke multilayer switch 1, interface gig 0/1, lalu IP address-nya 10.25, no shutdown. Lalu interface gig 0/0, IP address-nya 22, no shutdown. Kita akan coba kirim paket dari router 4 ke router 1. Kita coba lagi. Ini successful. Lalu dari multilayer switch 1 ke router 3. Nah, ini sudah successful. Kita lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Konfigurasi OSPF kita lakukan di semua router. Untuk ID-nya 10. Lalu konfigurasi passive interface di semua interface yang terhubung. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita exit. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu untuk networknya, di sini kita bisa masukkan. Di sini ada 10.1 dan juga 10.2. Jadi networknya 10.0. 10.0. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3, area 0. Lalu untuk yang mengarah ke multilayer switch itu ada 13 dan juga 14, jadi networknya adalah 10.12. Lalu kita ke multilayer switch 1. Kita exit dulu. Karena ini di multilayer switch, kita harus menggunakan IP routing terlebih dahulu.
baru router OSPF 10. Untuk networknya 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Kalau yang ke router 5 di situ 10.9 dan juga 10.10, jadi networknya 10.8. Lalu di router 5 exit router OSPF 10, networknya 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Lalu yang mengarah ke router 4 ada 10.5 dan juga 10.6, jadi networknya 10.4. Lalu karena di router 5 ini juga ada VLAN-nya, maka bisa kita masukkan network 192.168.5.0 0.0.0.255 karena ini slice-nya 24, area 0. 5.0 lalu 6.0. Kita harus konfigurasi passive interface yang terhubung ke klien. Kita harus konfigurasikan juga passive strip interface gig 0/2.5 lalu 2.6. Lalu kita ke router 4, kita masukkan router OSPF 10, lalu networknya tadi 10.10.0 0.0.0.3 area 0, lalu 10.4. Lalu kita konfigurasi untuk yang VLAN-nya network 192.168.7.0.0.0.255 area 0, lalu 8.0 9.0. Kita konfigurasi passive interface karena ini terhubung ke klien. Passive interface gig 0/1.7 1.8 1.9. Lalu kita cek to show IP OSPF neighbor. Nah, di sini ada yang 6.1 dan juga 10.17. Kita cek to show IP root. Nah, di sini yang OSPF ada 11.8, 11.12 dan juga VLAN 5 sampai VLAN 7. Kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 18. Nah, ini sudah successful. Kita lanjut ke part 12 yaitu konfigurasi EGRP. Tadi OSPF, sekarang di bagian hijau ini yaitu EGRP. Kita ke router 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan router EGRP. Di sini kita menggunakan EGRP 1. Untuk networknya 10.10.10. Di sini
17 dan 18 berarti 16, 0.0.0.3, lalu no auto strip zoom. Lalu kita ke multilayer switch 1, router EIGRP1, networknya 10.25 karena ini 26 dan juga 24 karena ini 26 dan juga 25, lalu 0.0.0.3. lalu kita masukkan untuk interface VLAN-nya network 192.168.2.0 0.0.0.255, lalu 3.0, lalu 4.0, no auto strip summary. Lalu kita konfigurasikan passive interface VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Selanjutnya kita ke router 2, router EIGRP1 network. Di sini 10.16 10.10.10.16 Lalu untuk yang mengarah ke router 3 di situ 21 dan juga 22 berarti networknya 20. Lalu yang VLAN-nya 192.168.1.0.0.255 no auto summary. Kita ke router 3, router EIGRP1 networknya 10.10.10.20.0.0.0.3 lalu 10.24. Lalu untuk VLAN-nya 192.168.1.0 0.0.0.255 no auto summary. Kita akan coba kirim paket dari PC delapan ke mail server. Ini sudah successful. Lalu dari mail server ke PC 10. Kita bisa coba lagi. Nah, ini sudah successful. Kita lanjut ke part 13 yaitu konfigurasi mutual redistribution. Jadi ini kan ada wilayah OSPF dan juga wilayah EIGRP. Jadi kita akan meredistribut di router 1 dan juga multilayer switch 1 karena keduanya ini yang terhubung ke OSPF dan juga EIGRP. Kita ke router 1, kita exit, kita ketikkan EIGRP1 redistribute OSPF 10 metric 11111. Exit, lalu router OSPF 10 redistribute
EIGRP 1 metric strip type 1 subnets. Lalu kita ke multilayer switch 1, exit router EIGRP 1 redistribute OSPF 10 metric 11111 exit. Lalu router OSPF 10 redistribute EIGRP 1 metric type 1 subnets. Kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke DNS. Kita coba lagi PC 1 ke DNS. Nah, ini sudah successful. Kita masuk ke part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Kita bisa masuk ke DNS, ke service, lalu ke NTP. Di sini kita enablekan dan pastikan ini juga on. Untuk key-nya di sini kita menggunakan 1, lalu passwordnya 123. Lalu kalau sudah, kita akan konfigurasi NTP client di semua router dan juga multilayer switch. Kita ke router 2, exit, kita ketikkan NTP server 192.168.1.3 NTP authenticate lalu NTP authentication strip key 1 MB5, ini maksudnya adalah password 123. Di sini akan saya percepat aja. Lalu kita bisa cek di router 2, ketikkan to show NTP status. Nah, di sini itu tulisannya synchronize, itu artinya sudah berhasil. Tapi mungkin kalian kalau tulisannya itu unsynchronized, itu memang membutuhkan waktu yang lama. Kita lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Di sini untuk DNS-nya kita buka terlebih dahulu. Kita ke DNS, kita ke service, lalu kita pilih DNS, kita pilih on. Lalu untuk name-nya di sini akademi sekolahan.com, tab-nya record. Lalu untuk address-nya 192.168.1.4, kita add. Lalu type-nya kita ganti menjadi Gname. Untuk name-nya www.akademisekolahan.com, hostname-nya akademisekolahan.com. Kita add. Lalu untuk tab-nya di sini record lagi. Untuk name-nya mail.academy sekolahan.com. Lalu untuk hostnya
192.168.1.5. Kita add, kita ke web server, kita ke service, lalu http di index.html, kita klik edit. Di scope paket register ini kita hapus, lalu kita ganti menjadi Akademi Sekolahan ID. Saya copy dulu, lalu di sini juga hapus. Nah, seperti ini. Kita save. Yes. Lalu kita akan cek di PC 1. Kita ke command prompt. Di sini kita ping akademisekolahan.com. Ini sudah TTL. Lalu untuk yang web browser, kita masuk dulu. Ini memang agak lama. Kita ketikkan www.akademisekolahan.com, lalu go. Nah, ini sudah muncul tulisannya yaitu Akademi Sekolahan ID dan welcome to Akademi Sekolahan ID. Kita lanjut ke part 16 yaitu konfigurasi email server. Kita akan buat dua user, yaitu user 1 dan juga user 2. Ini sandinya sama, yaitu 123. Kita masuk dulu ke mail server. Kita ke service, lalu ke bagian email. Lalu untuk domainnya di sini saya akan ketikkan akademisekolahan.com. Kita set dulu, lalu usernya user 1, passwordnya 123. Kita klik tanda plus, karena ini sudah di set, kita langsung aja isikan user 2, lalu passwordnya 123. Kita klik tanda plus, lalu kita akan masuk untuk PC 18 itu user 1 dan PC 19 itu user 2. Kita ke PC 18, kita ping dulu untuk email servernya, ping 192.168.1.5. Sini sudah TTL. Lalu kita ke bagian email, lalu username di sini user 1. Untuk email address user 1@akademisekolahan.com. Untuk incomingnya mail.akademisekolahan.com. Untuk outgoingnya di sini sama, username-nya user 1, passwordnya 123. Lalu kita save. Lalu kita bisa masuk ke PC 19. Kita ping dulu, ping 192.168.1.5. Kita bisa coba ping lagi karena tadi saya lupa belum untuk mencentang DHCP-nya di PC 19. Kita bisa cek lagi. Ini sudah TTL. Lalu kita ke bagian email. Untuk username di sini user 2. Lalu email address-nya user 2@akademisekolahan.com. Untuk incomingnya kita kopikan saja yang tadi. Untuk username-nya user 2, lalu passwordnya sama 123. Kita save. Lalu kita akan coba untuk berkirim pesan. Kita ke bagian kompos, lalu untuk to-nya kita isikan user 1@akademi,
sekolahan.com. Untuk subjeknya di sini kita aja tes. Lalu untuk pesannya di sini kita coba halo, lalu kita send. Kita buka di PC 18 ke bagian email, lalu di bagian receive. Nah, di sini ada pesannya, kita reply. Kita ketikkan saja hai, lalu kita send lagi. Kita cek di PC 19 ke bagian email, receive, kita cek. Nah, ini sudah ada balasannya. Jadi kita sudah berhasil, PC 18 dan 19 bisa saling berkirim email. Lalu kita ke part terakhir, yaitu part 17. Kita lanjut ke part 17, yaitu konfigurasi akses list. Jadi konfigurasi akses list kita lakukan di router 2 dan juga router 3. Kita akan mencegah ping dari semua VLAN itu ke server. Jadi nanti semua VLAN ini nggak bisa ping ke VLAN 1. Kita konfigurasi di router 2. Kita ketikkan IP access strip list extended block. Di sini untuk namanya adalah block_ping. Lalu deny ICMP any untuk IP-nya 192.168.1.0.0.0.255. Lalu permit IP any exit. Lalu interface FA4/0 IP access strip group block strip ping out. Lalu di router 3 IP access strip list extended block _ping. Sebentar, di sini ada typo. Lalu deny ICMP any 192.168.1.0.0.0.255. Permit IP any exit. Interface gig 0/2 IP access strip group block _ping out. Nah, kita coba kirim paket dari PC 1 ke nah, di sini itu gagal karena itu sudah diblokir. Di sini kompresinya 95%. Kita bisa cek result ke assessment item. Kita lihat untuk yang silang di sini di router 2 di FA4/0 untuk IP address dan subnet mask. Padahal tadi kita sudah konfigurasi dan sudah berhasil, tapi ini memang tetap tersilang karena mungkin ada bug di 0/2. Di router 3 juga sama. Lalu di switch 3 juga tadi kita tidak konfigurasi untuk modnya switch 5, dan juga di switch 7 ini enable secret dan hostname-nya tidak tercentang. Itu karena mungkin ada bug. Jadi tidak apa-apa. Sekian materi di bab Superlab 4 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.